Baju hijau, terus pesugihan, terus juga ada tumbal nyawa. Nah, 3 hal yang ini tuh udah pasti terlintas di pikiran kalian kalau menyebut satu nama. Pantai Selatan, ya kan? Tapi jurnis nih ya. Pernah nggak sih kalian nih mikir ya, masa iya sih sosok entitas sebesar dan seagung itu tuh kerjanya cuma narik-narikin orang yang pakai baju hijau buat dijadiin budak? Make it sense ya, please. Welcome to the unseen paths of Usagi's journey. Hari ini kita bakalan deep dive nih, salah satu topik Nusantara yang paling legendaris dan yang juga paling banyak disalahpahami dan juga banyak banget dibikinin konten-konten horornya yang murahan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Misteri Laut Selatan. Nah, selama beberapa menit ke depan nih, tolong singkirin dulu nih pikiran-pikiran kolot kalian soal film-film horor zaman dulu. Nah, siapkan dulu nih buat berbuka bagi kalian yang sedang berpuasa, karena aku bakal bedah nih sosok agung ini dari kacamata supranatural dan hukum energi. Kita bongkar nih apa rahasia sebenarnya di balik ritual-ritual yang sering dilakukan di pesisir selatan Jawa. Kalian harus paham dulu nih satu hal, beliau itu bukan sekedar sosok berbaju hijau yang duduk di singgasana karang. Secara metafisika, Kanjeng Ratu Kidul itu adalah penjaga dimensi. Beliau itu adalah titik temu antara frekuensi dunia material dengan dunia esoteris tanah Jawa. Beliau itu adalah magnetisme bumi, ya itu sendiri. Itulah kenapa magnet beliau itu sangat-sangat kuat dan banyak banget orang yang tertarik datang ke pantai selatan bukan cuma buat healing, tapi bisa jadi karena jiwa mereka tuh lagi secara bawah sadarnya merespons tarikan energi magnetik yang beliau pancarkan. Dan bicara tentang Kanjeng Ratu Kidul versus Nyi Roro Kidul, jangan sampai tertukar ya. Ini penting banget. Nah, dalam kajian spiritual yang lebih dalam, Kanjeng Ratu Kidul itu adalah sang roh agung atau bisa dibilang the great spirits yang sifatnya itu lebih ke universal. Beliau itu tidak memiliki wujud fisik, tapi beliau itu memiliki energi yang murni, ya. Sedangkan Nyi Roro Kidul itu adalah gelar untuk patih atau manifestasi yang lebih dekat dengan dimensi manusia itu sendiri. Jadi, kalau misalkan ya, kamu berinteraksi dengan energi yang sangat keras dan menuntut mungkin kemungkinan besar nih ya, kamu baru sampai di levelnya prajurit atau penunggu gerbangnya aja sebelum menyentuh inti dari sang ratu. Nah, kenapa beliau ini begitu dihormati ya oleh raja-raja dari zaman dulu sampai dengan sekarang ini? Karena beliau itu adalah simbol keseimbangan, balance ya. Di utara Gunung Merapi yang memiliki mewakili elemen api ya, yang lebih ke maskulinnya. Nah, dan di selatan ada samudra yang mewakili elemen air, itu lebih ke femininnya. Nah, tanpa restu dari ibu di selatan ya, energi ayah di utara akan meledak tanpa kendali. Nah, inilah yang disebut sebagai cosmic marriage atau penyatuan dualitas energi untuk menjaga stabilitas Nusantara. Jadi misalkan kalian mau mendekat, jangan bawa mentalitasnya itu seperti pengemis yang minta-minta pesugihan. Nah, dekatilah beliau dengan frekuensi yang syukur dan juga rasa hormat. Beliau adalah cermin. Kalau misalkan hati kamu tuh kotor dan penuh dengan keserakahan, ya, samudra akan mencerminkan juga nih kekacauan itu kembali kepadamu. Tapi kalau hati kamu bening, beliau akan membukakan pintu kebijaksanaan yang gak akan kamu temukan di buku teks manapun. Nah, jadi masih percaya gak nih beliau itu hantu penunggu pantai?
Please upgrade your spiritual frequency. Bayangkan nih, kamu bertamu ke rumah orang yang sangat kaya, begitu berwibawa gitu kan. Kamu nggak bawa seperti martabak karena dia lapar kan ya. Nah, kamu tuh pasti bawa buah tangan sebagai simbol etika dan juga kesopanan. Begitu juga sesaji. Di level metafisika, bunga mawar, terus juga ada melati atau kenanga, itu memiliki vibrasi yang sangat tinggi dan juga murni. Ketika kamu melarung sajen yang kita bilang itu, kamu sedang menyelaraskan frekuensi pribadi kamu yang mungkin lagi sumpek dengan frekuensi alam yang suci. Nah, soal topo kungkum atau berendam di tengah malam ya, ini tuh bukan sekedar main air biar dingin gitu. Secara esoteris, air laut di jam-jam tertentu itu, terutama saat energi bulan yang sedang kuat-kuatnya, mengalami ionisasi yang sangat luar biasa. Nah, tubuh manusia itu 70%-nya kan dari air ya. Saat kamu berendam di pantai selatan, dengan teknik napas yang benar, kamu itu sedang melakukan resetting sel-sel yang ada di tubuh kamu. Kamu tuh sedang menyamakan detak jantungmu dengan detak jantung bumi. Itulah kenapa banyak orang dari pantai selatan itu merasa badannya lebih enteng, terus pikirannya lebih jernih, begitu ada tiba-tiba ide bisnis atau solusi untuk masalah diri kamu muncul begitu aja. Ini tuh bukan sekedar bukan hadiah ya dari Bunda Ratu Kidul dalam bentuk koper isi uang, tapi karena wadah energi kamu itu udah bersih sehingga hoki dan juga rezeki alam itu bisa masuk tanpa hambatan. Beliau itu hanya memfasilitasi aja nih ruang pembersihan itu bagi mereka yang tahu caranya menghargai alam. Tapi ingat nih, Laut Selatan itu punya kesadaran kolektif yang sangat tajam. Kalau misalnya kamu datang ke sana tuh dengan niat yang menantang, banyak banget kan orang-orang yang ke sana tuh buat nantangin, atau cuma buat konten-konten pamer kesaktian. Nah, jangan kaget kalau frekuensi air di sana tuh justru menendang energimu balik. Air bisa jadi cermin yang sangat jujur, tapi bisa juga jadi hakim yang sangat kejam bagi ego manusia. Jadi, ritual itu tuh bukan sogokan ya. Ritual itu adalah bahasa komunikasi antara manusia dengan sang penguasa elemen. Dan Kanjeng Ratu Kidul, beliau adalah dirijennya dari orkestra energi raksasa itu. Nah, Jernis, pernah nggak nih dengar istilahnya itu adalah vibrational match nih? Nah, di alam semesta ini, energi yang serupa itu akan tarik-menarik. Nah, kenapa baju hijau dilarang ke pantai selatan? Karena baju hijau itu secara metafisika adalah warna jantung bumi atau heart chakra. Itu adalah warna frekuensi penyembuhan yang sangat murni milik sang ratu. Kalau kamu pakai warna itu tapi hatimu penuh sampah, emosi, terus juga dendam atau sombong, terjadi yang namanya dissonance. Frekuensi baju yang kamu pakai itu berteriak suci, tapi jiwamu itu berbau busuk. Alam gak suka kepalsuan. Nah, benturan frekuensi inilah yang bikin pertahanan spiritualmu jebol. Nah, makanya banyak nih kasus orang tenggelam itu diawali itu dengan kondisi yang kosong secara supranatural. Saat pikiranmu blank atau melamun di pinggir ombak yang menderu, gelombang otakmu tuh turun ke level theta yang sangat rendah. Nah, di sini tuh jadi antena yang gampang menangkap sinyal-sinyal liar. Kamu lihat istilahnya kamu kayak ngelihat ada isana megah, kamu lihat ada sosok cantik melambai, padahal itu adalah bias energi dari elemental laut yang lagi main-main sama logika yang sedang tidur. Nah,
Sebenarnya ada penjelasan lain kenapa baju hijau itu dilarang untuk bermain di pantai. Karena baju hijau itu sulit untuk ditemukan atau dilihat oleh orang-orang saat berada di laut karena adanya pantulan cahaya yang masuk ke laut karena adanya mungkin dari tumbuhan yang ada di laut dan lain-lain, jadi tersamarkan. That's why kalau ada orang tenggelam itu kurang terlihat sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Kanjeng Ratu Kidul itu terlalu besar ya untuk sekedar narik 1-2 orang buat jadi budak gitu. Beliau tuh ibaratnya kayak CEO perusahaan di galaksi. Jadi nggak mungkin nih turun tangan cuma buat urusan sepele kayak gitu. Yang narikin kamu itu mungkin biasanya adalah arus energi residu atau entitas klasteri mungkin yang ada orang yang tertarik karena melihat sesuatu, dia kesana lalu tenggelam ya. Nah, mereka itu mencari celah di auramu nih yang retak. Begitu kamu lengah, so game over jadinya. Gitu. Pesan aku nih buat kalian yang mau ke pantai selatan. Hadir secara utuh, jangan cuma jangan cuma badan yang di sana tuh, tapi pikirannya tuh ada di tempat lain. Pakai pakaianlah yang kontras seperti merah, kuning, orange, bukan cuma buat bantu tim SAR buat nyari kamu kalau misalkan ada kenapa-napa ya, tapi amit-amit ya. Tapi ini secara simbolis itu adalah warna frekuensi manusia yang sadar dan juga membumi. Itu adalah sinyal ke alam bahwa saya tamu, saya sadar dan saya menghormati juga wilayah ini. Gitu loh Journeys. Jadi masih berani nih nantangin pakai baju hijau nih, terus sambil ngelamun galau di bibir pantai. Think twice ya Journeys ya. The ocean doesn't forgive ignorance. It only reflects your own state of mind. Ingat ya Journeys ya, supranatural itu bukan soal jadi sakti atau bisa ngelihat hantu ya, tapi soal gimana kita bisa harmoni sama energi semesta. Dunia ini lebih luas dari apa yang bisa kalian lihat dengan mata telanjang. Dan tugasku nih adalah sebagai jembatan buat kalian nih, biar nggak tersesat di tengah mitos yang simpang siur itu ya kan. Karena banyak banget disinformasi yang kalian bisa dapatkan di sosial media, pokoknya everywhere lah ya. Nah, kalau misalkan kalian mau main ke pantai, mau itu di selatan, mau itu di utara atau dimanapun, niatkan juga yang baik-baik, terus juga jaga ucapannya, terus juga pastikan juga aura kalian tuh lagi grounding, nggak ngawang-ngawang kemana gitu pikirannya. Alam itu sebenarnya adalah sahabat, tapi dia tuh punya aturan mainnya sendiri. Hormatilah alamnya, maka energinya juga akan melindungi diri kamu. Buat kalian yang merasa hidupnya lagi stuck atau sering sial atau ngerasa auranya kotor tapi takut atau nggak ada waktu buat ritual jauh-jauh ke laut, nah tenang nih, di Usagi Supranatural Consultant kita punya sesi cleansing aura dan juga penyelarasan energi yang aman tanpa harus kemana-mana. Nah kita ini juga pakai metode yang logis dan juga fokus untuk membersihkan residu negatif yang ada di tubuh astral kalian. Untuk konsultasi dan lain-lainnya kalian bisa cek link di deskripsi. Nah, menurut kalian gimana? Ada yang pernah punya pengalaman spesial pas lagi main ke laut selatan? Nah, misalkan entah itu yang perasaan yang tenang, atau ada yang aneh, atau mungkin dapat pesan lewat mimpi setelah main dari pantai selatan atau anything. Coba nih kalian ceritakan di kolom komentar. Lalu kita mungkin bisa ngobrol bareng nih, diskusi bareng-bareng atau sharing nih pengalaman kalian kayak gimana aja ke teman-teman yang lain. Oke. Jangan lupa untuk like, share juga video ini biar stigma horor Nusantara makin terkikis sama logis mistis kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Usagi's Journey. Oke? I'm Usagi. Sign out. Stay magical, stay logical. Bye-bye.